Oke, kembali lagi bersama saya Ray Ronaldi. Pada video kali ini saya akan mendemokan sebuah website, yaitu website blogger yang mana sudah responsif juga dan sesuai dengan kebutuhan juga. Oke, langsung aja kita demokan. Oke, ini dia ya teman-teman sekalian semua. Ini adalah website yang saya buat, yaitu tentang website blogger, dimana ini saya namakan Edu Insight ya. Jadi ya, dimana terdapat menu, ada beranda, ada tentang kami, ada keyword, dan ada syarat dan ketentuan. Di bagian pertama kita akan ditampilkan oleh headline, dimana belakangnya ada background sekolah juga ya teman-teman sekalian. Yang mana di sini ada namanya itu selamat datang di eduinsight.id gitu kan. Jadi pusat berbagai informasi seputar pendidikan, beasiswa, lomba, dan akreditasi sekolah maupun perguruan tinggi. Pelajari lebih lanjut, jadi di sini udah ada tombolnya, nanti tinggal difungsikan saja. Karena ini masih statis ya, artinya masih HTML dan CSS. Oke, kita scroll ke bawah. Nah, langsung saja disuguhkan oleh informasi terkini. Nah, di sini ada informasi-informasi mengenai tentang sekolah, tentang pendidikan, tentang guru, beasiswa, ataupun tentang lomba-lomba yang lainnya. Lanjut ke bawah. Nah, di sini juga ada let's post, yang mana post lama ya, misalkan, atau post yang populer juga ada di sini. Sini saya buat jadi 4 bagian, dimana di sini untuk satu lembarnya ini ada 80% untuk let's post dan 20% untuk popular postnya. Jadi itu untuk lebarnya. Dan di sini juga kita bisa klik ya. Misalkan saya klik informasi terkini tentang akreditasi sekolah A. Nah, di sini bisa diklik ya teman-teman. Kita klik dan akan mengarah ke halaman artikelnya. Jadi di sini ada artikel akreditasi sekolah A gitu ya. Nah, kita ke bawah. Nah, di sini sudah ada teksnya, itu deskripsinya, apa itu akreditasi sekolah, makna, dampak, dan lain sebagainya. Nah, di bawahnya di sini kalau misalkan ingin nge-branding suatu bimbel, nah di sini juga bisa ya teman-teman. Saya sudah menambahkan menu ataupun tampilan yang untuk membranding suatu bimbel. Dan di sini ada menyajikan informasi tentang sekolah akreditasi A yang dicarikan untuk Anda. Jadi di sini ada informasi-informasi lainnya tentang artikel yang judulnya sama gitu kan. Tidak hanya satu sekolah aja gitu kan. Kita menampilkan beberapa sekolah gitu kan yang memiliki akreditasinya A. Terus yang ke bawah lagi di sini ada keyword terbaru, namanya blogger ya, pasti ada daftar artikel-artikel yang terbaru gitu kan, yang terpopuler gitu. Itu ada, sudah saya tampilkan gitu kan. Kita kembali lagi ke atas. Nah, di bagian sini ada postingan terbaru juga. Saya sudah menambahkan artikel-artikel yang populer juga di atasnya di sini kan, untuk mempermenarik tampilan. Nah, di sini kan ada tombol next dan preview ya. Di sini sudah berfungsi ya, dimana postingan baru itu setiap satu slide-nya hanya menampilkan 5 artikel aja. Jadi bisa kita klik next, terus bisa kita klik preview juga. Nah, di sini kan artikelnya cuma ada sekitar 8. Jadi yang di slide 1 ada 5, di slide 2 ada 3 gitu kan. Oke, gitu. Oke, kita kembali lagi ke beranda. Lanjut lagi kita ke tentang kami atau about us. Nah, ini biasanya diisi untuk desain websitenya gitu kan, untuk about us atau tentang kaminya. Sini bisa diisi kan ya, tentang kami, eduinsight.id. Jadi eduinsight.id itu bergerak di bidang apa gitu kan, mengapa kami ada, dan misi kami gitu kan. Hanya penjelasan aja. Di setiap website juga ada, tapi biasanya ditampilkan menunya di bawah ya, artinya di footernya. Lanjut kita ke keyword. Nah, di keyword ini tadi sama seperti yang di halaman artikel tadi, hanya saja di sini ditampilkannya di bagian atas ya. Keyword terbaru misalkan bimbel matematika online dan offline, laundry termurah. Nah, ini masih keywordnya saya masih ngacak-ngacak ya, karena tadi kan temanya pendidikan. Nah, di sini kan saya masih tema-temanya masih ngacak-ngacak saya buatnya. Nanti bisa disesuaikan aja kalau misalkan sudah ada sistemnya.
Lalu di sini juga saya tambahkan postingan terbaru. Jadi lebar lembar kerja ini 80% sama 20% gitu. 80% untuk lembar kerja keyword terbaru dan 20% untuk lembar kerja postingan terbaru gitu. Ini sama saja ya teman-teman. Nah, di sini saya batasi di mana di postingan terbaru di sini satu slide saya menampilkan 3 gitu kan. Terus bisa di next juga, bisa di next lagi. Jadi hanya 3 aja saya batasi. Nah, di sini ada misalkan nge-branding ya. Misalkan di sini di bagian bawah postingan terbaru itu ada satu kotak gitu kan untuk nge-branding bimbel. Namanya pendidikan, kita bisa nge-branding bimbel kita ataupun nge-branding suatu hal sekolah kita gitu kan. Kayak informasi penting, dapatkan informasi bimbel matematika terbaik misalkan, ataupun bisa dapatkan informasi tentang seputar perguruan negeri tinggi atau perguruan tinggi yang terbaik, dan juga bisa nge-branding juga tentang sekolah gitu kan. Jadi untuk pendaftaran gitu kan dapatkan diskon 10%. Lalu untuk selanjutnya di sini untuk Let's Blogs. Nah, di sini kita bisa lihat aja. Di sini misalkan kita menampilkan blogger atau artikel yang populer ya misalkan. Nah, di sini saya menampilkan artikelnya atau blognya ini cuman ada 9 ya teman-teman semua. Di satu slide ada 9. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Nah, kalau kita next kan di sini sudah ada tombolnya nih di bagian bawah, ada 3 slide ya. Kita next gitu kan. Nah, akan menampilkan 9 blog lagi di slide kedua. Terus kita ke halaman ketiga. Nah, di sini menampilkan 4 blog di slide 3. Jadi sudah saya sesuaikan di sini. Jadi tidak menumpuk gitu kan. Artinya dalam satu slide hanya ada 9 blog aja. Dan di sini bisa kita klik read more misalkan kalau sudah ada sistemnya. Di bagian pojok kanan bawah ini udah ada WhatsApp admin. Nah, nanti bisa misalkan kalau udah ada sistemnya, kita bisa ngubungin adminnya untuk tempel artikel tentang pendidikan, artikel tentang lomba, ataupun tentang akreditasi sekolah, ataupun tentang perguruan tinggi dan lain-lainnya yang berbaur dengan pendidikan. Itu untuk bagian keyword ya teman-teman sekalian. Lanjut kita ke bagian syarat dan ketentuan. Nah, ini adalah tampilan syarat dan ketentuan untuk setiap masing-masing website ya. Kalau di sini adalah tampilan untuk Edu Insight ya. Jadi berlaku pada 7 November 2025. Ini sudah saya buatkan. Sama seperti pada website pada umumnya ya, kalau syarat dan ketentuan, di mana ada syarat dan ketentuan, terus penggunaan situs, produk dan layanan, pembayaran pengiriman, perubahan informasi, cookies, penghapusan tautan dan situs web, dan disclaimer. Dan ini bisa disesuaikan isinya ya teman-teman, nggak mesti seperti ini. Kita perhatikan di bagian kiri, di sini ada kotak ya, daftar isi. Nah, ini bisa diklik ya teman-teman sekalian. Kalau misalkan kita klik syarat dan ketentuan, nanti secara otomatis ini akan scroll dimana sesuai dengan ID-nya. Syarat ketentuan, maka ID-nya di bagian syarat dan ketentuan akan ditampilkan. Penggunaan situs, juga produk dan layanan, cookies, dan sampai disclaimer. Kalau untuk kita klik dari disclaimer, misalkan dari disclaimer kita mau klik ke syarat dan ketentuan, secara otomatis ini akan scroll ya teman-teman. Nah, secara otomatis akan scroll sendiri. Baiklah, itu untuk tampilan desktop ya teman-teman sekalian. Nah, sekarang kita coba kita tampilkan dalam bentuk responsifnya. Mulai dari responsifnya dulu ya. Jadi kita bisa responsifkan, kita bisa persempit misalkan. Nah, ini misalkan kita mau tampilkan dalam bentuk iPad ya. Ini iPad, ini adalah tampilan iPad, sudah responsif juga. Biasanya kita akan tampilkan dalam bentuk HP aja, misalkan dalam HP Android, Samsung,
Galaxy S20 Ultra. Nah, ini adalah responsifnya, kita kecilkan. Jadi ini adalah responsifnya ya teman-teman sekalian. Nah, navbarnya sudah saya sesuaikan juga di sini. Sudah dibungkus dalam bentuk icon burger ya. Jadi tidak berantakan lagi. Terus informasi tentang terkini juga ini sudah responsif banget. Jadi tidak acak-acakan. Kita pergi ke menu tentang kami. Tentang kami juga ini sudah responsif. Artinya sudah tersusun rapi. Kita pergi ke keyword. Nah, di keyword juga sudah tersusun rapi juga ya teman-teman. Bisa kita lihat postingan terbaru sudah rapi, tombol nextnya juga berfungsi. Terus ini ada di nge-branding ya, misalkan nge-branding tentang sekolah, perguruan tinggi ataupun tempat bimbel. Terus ini adalah blog yang populer, misalkan saya taruh di sini ya. Di sini sudah responsif juga. Kita pergi ke syarat dan ketentuan. Nah, di syarat dan ketentuan ini juga sudah responsif ya teman-teman sekalian. Dimana kalau kita bisa klik penggunaan situs, maka akan tampil di penggunaan situs di sini. Kita scroll lagi ke atas, misalkan ke disclaimer, maka akan menampilkan deskripsi tentang disclaimernya di syarat dan ketentuan. Oke, sudah cakep banget ini teman-teman sekalian. Oke, itu aja untuk demo tentang website yang saya buat, yaitu Edu Insight, yang mana tentang memfokuskan tentang blog atau artikel ya teman-teman sekalian. Semoga dapat menginspirasi. Kalau kalian mau demo juga bisa klik di deskripsi ya teman-teman sekalian, sudah saya sertakan di deskripsi untuk link demo atau previewnya. Oke teman-teman sekalian, itu saja yang bisa saya demokan pada website kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Oke, see you the next video. Bye bye.